mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang trending topik lah di bulan-bulan ini adalah lockdown, ya, atau istilahnya pembatasan lah gitu kan. Sebetulnya lockdown itu dalam Islam sudah dilakukan oleh para pendahulu ya. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat situasi Arab jahiliyah waktu itu, beliau sempat melockdownkan dirinya, yang menepi di Gua Sur, Gua Hira gitu kan. Beliau istilahnya bertahanus ya, itikaf istilahnya, merenung. Jadi sebetulnya lockdown itu harusnya kita maknai sebagai kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di rumah, untuk merenungi, untuk istighfar, untuk kontemplasi, introspeksi dari semua apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau kita mencari harta, ternyata kemudian tahu-tahu Allah bikin gini, gimana hartanya. Kalau kita mencari jabatan, tahu-tahu dibikin gini, gimana jabatannya. Jadi ternyata harusnya lockdown ini adalah kita di rumah itu semakin istighfar, semakin sadar bahwa usia kita nggak tahu sampai kapan, bahwa ini dunia pasti ada akhirnya, tanda-tanda kiamat sudah sangat nyata, menjelang kiamat maksudnya itu sudah sangat nyata, maka nggak ada waktu lagi kita untuk kemudian mikirkan nanti gimana, itu sudah nggak usah. Tapi yang paling penting adalah jangan fokus pada virusnya, jangan fokus pada situasinya, wabahnya atau masalahnya, tapi fokus pada pesan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan itu memberikan pesan sama kita bahwa kita harus kembali ke jalannya, bahwa kita diminta lockdown saat ini itu untuk kemudian nggak kemana-mana, nggak mikirkan dunia luar, mikirkan diri kita sendiri dan keluarga kita, gimana istri kita, gimana anak kita bawa nanti menuju Allah di akhirat kelak agar masuk surga bersama-sama. Itu harusnya lockdown ini diisi begitu. Maka lockdown kalau diisi kemudian hanya untuk lihat postingan orang, lihat kepo punya orang, kemudian lihat googling masalah corona dan sebagainya, itu malah tambah, kalau nggak hati-hati bisa tambah susah. Maka lockdown itu diisi dengan ayo ngaji bareng, ayo khataman Quran bareng, ayo sholat bareng, ayo sama-sama belajar meningkatkan ilmu agama, ayo duhanya dipraktekkan. Karena kan work from home itu kan untuk duha enak. Ya, kalau Anda di kantor selama ini merasa sibuk sekali, susah untuk, karena mungkin customer service melayani banyak orang, nggak bisa istirahat. Ini di kantor, Anda kalau kantornya tutup, disuruh di rumah bisa duha. Ayo saatnya sekarang kita duha. Saatnya kita malam tahajud langsung sampai pagi, sampai subuh. Habis subuh tidur, monggo. Kenapa? Karena nggak kantor, kan gitu. Jadi kita menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui lockdown. Jangan sampai justru lockdown itu Anda malah cemas di rumah. Aku malah bosan, nggak bisa keluar. Sebetulnya kalau ada orang bosan di rumah, ya semuanya bosan. Tetapi kalau sampai orang bosan di rumah dan sangat-sangat bosan, itu kemungkinan besar amal solehnya, mohon maaf ya, amal solehnya harusnya ada. Ketika ada amal soleh, kan sholat 5 waktu. Tambah duha, tambah tahajud, tambah rawatib, tambah ngaji, tambah wirid, tambah dzikir, tambah belajar ilmu agama, tambah ngobrol baik-baik sama keluarga. Itu insya Allah selamur. Artinya selamur, kalau bahasa Jawanya selamur, bahasa Indonesianya ya tersamarkan. Akhirnya tahu-tahu sudah ganti hari. Nah, jangan sampai ganti hari ini kita nggak ada tambah amal, nggak ada tambah pahala. Jangan sampai. Corona ini harusnya membuat kita beribadah semakin enak. Karena nggak ada yang ganggu, nggak ada orang. Kan sekarang ini, nanti kita mau aja meeting ya. Wadah mau duha meeting, nggak jadi duhanya. Ini sekarang nggak ada yang ngajak meeting. Ini sekarang nggak ada yang ngajak keluar sampai malam, karena apa? Nggak ada nongkrong. Dulu mau ada nongkrong sampai jam 1, Anda pulang ngantuk, nggak tahajud. Sekarang Anda bisa tidur, nanti bisa tahajud. Nah, jadi maknai lockdown itu sebagaimana Rasulullah ketika sedang bertahanus, Rasulullah sedang memikirkan tentang banyak hal, tentang kebaikan-kebaikan, tentang umatnya gitu kan, tentang kondisi Arab waktu itu. Nah, sekarang kita mikirkannya tentang diri kita. Karena Rasulullah sudah mikirkan kita mikirkan tentang diri kita. Kalau dengan Rasulullah kita bersolawat, kita mengamalkan apa ajaran Rasulullah, kita membaca sejarah Rasulullah itu. Tapi kita dengan diri kita, ya kita harusnya sadar bahwa kita introspeksi selama ini sholatnya kayak apa, ngajinya kayak apa, puasanya kayak apa, wiridnya kayak apa, sedekahnya kayak apa, berbakti pada orang tuanya kayak apa. Semuanya kita pikir itu, sehingga kita takut kalau nggak dapat surga, takut kalau dapat azab Allah, takut kalau corona ini jangan-jangan mengazab diri kita. Takutnya di situ. Takut itu tidak untuk kemudian dia menjadi nggak mau kemana-mana. Takut itu kemudian gelar sajadah, sholatnya lebih khusyuk, ngajinya lebih khusyuk, puasanya lebih jalan. Itu yang dimaksud. Maka ayo maknai lockdown secara sehat,
Sehingga mudah-mudahan lockdown ini menjadi menyehatkan kita, tidak malah membuat kita tambah sakit. Ya sakit jiwanya, ya sakit agamanya, jangan sampai ya. Jadi kita ini oleh Allah diberikan agama, diberikan dinul Islam, itu agar kita kuat, kita sehat. Nah, lockdown itu kita maknai itikaf di rumah. Kita maknai untuk introspeksi, maknai untuk bertahan di rumah, sehingga keluar dari lockdown nanti, kita menjadi seperti Rasulullah ketika beliau sudah keluar, kemudian beliau sudah siap menghadapi medan perang, medan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena medan sesungguhnya kalau zaman Rasulullah kan ya medan orang-orang kafir Quraisy, medan orang-orang yang menentang ajaran Islam. Nah, medan kita saat ini adalah medan godaan. Godaan dunia yang sangat luar biasa, yang sangat cepat ini. Nah, maka jangan sampai kita kehilangan momen lockdown hanya untuk kemudian browsing, jangan. Tapi kita betul-betul untuk praying. Jangan hanya browsing, tapi praying gitu kan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.